Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Ansa Teknikal dan Bandar Mulu Kirian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 12 Desember 2022 mengawali minggu ini dengan candle yang sudah lebih menarik. Reboundnya makin kuat dan bodinya pun juga sudah hijau. Dan seperti biasa nanti kita menguasai ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa aja tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga saham pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab kok saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support tonton itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham Senin sampai Jumat analis harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Langsung kita masuk transaksi. Hari ini transaksi juga pada umumnya 12,9 triliun dengan pergerakan asing hari ini masih net sell dengan jumlah yang masih signifikan. Totalnya 1,55 triliun, itu dominan di pasar reguler 1 triliun, sedangkan di pasar nego ada net sell 543 miliar. Kalau kita lihat IHSG strong sendiri dibandingkan bursa lain gantian ya. Hari ini market rebound sendiri setelah bertubi-tubi seminggu lebih market koreksi. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Ada Adaro 44,3 miliar, INKP 23,8 miliar, Medco 19 miliar, Harum 19 miliar, PTBA 15,2 miliar, ENRG 13,9 miliar, INDF 10,3 miliar, Unilever 8,3 miliar, JSMR 7,6 miliar, Cepin 7,5 miliar, Pegas 6,6 miliar, Indi 6,4 miliar, Antam 6,1 miliar, Era 4,6 miliar, Tekim 3,6 miliar, PNLF 3,2 miliar, BBTN 1,1 miliar, dan Doit 900 juta. Kita masuk ke saham-saham yang jualan asing, masih dominan Big Bang juga. Ada Bank Mandiri 226,4 miliar, BBCA 184 miliar, Telkom 156 miliar, Astra 117 miliar, BBRI 63 miliar, BBNI 52,6 miliar, Heri Traktor 45 miliar, MDK 35 miliar, KLPF 34 miliar, Tower 27 miliar, Tepik 23 miliar, Alfamart 20,7 miliar, SMGR 18 miliar, Excel 17,2 miliar, GPR 14,4 miliar, NTP 12,1 miliar, BMTR 9,3 miliar, dan ITMG 9,1 miliar. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang hari ini akhirnya sudah berhasil rebound setelah lebih dari 1 minggu, Kamis, Jumat, Senin sampai Jumat. Baru akhirnya hari ini IHSG mulai hijau lagi. Kalau ditanya kenapa, ya karena memang market sudah mulai masuk area kuat. Kalau kita pakai view-nya sideways, IHSG ini sudah mulai masuk ke support sideways-nya dia. Nih ya. Bahkan kalau kita tarik lebih tinggi lagi ya nggak masalah karena ini juga area konsol, artinya disitu terdapat support di bulan Juli 2022. Tuh, intinya market sudah mulai masuk area yang cukup kuat untuk perlahanan penurunan. Dan bahkan kalau IHSG tidak jebol dan kita pakai view sideways, ada potensi market pun juga bisa sampai ke resisten sideways-nya, which is di area 7.300. Kalau memang pakai view sideways. Kenapa kok itu Mas? Ya karena memang dia same high same low. High, low. Terus ini nggak sampai sama, tapi kita bisa asumsikan sama. Same high, same low, same high, same low. Ya ada potensi bahkan IHSG bisa sampai same low-nya juga. Same high-nya juga. Karena saat ini pergerakan sedang di posisi sideways untuk view yang lebih besar. Kalau view yang lebih kecil kita sudah melihat ada sebuah lower high dan lower low kemarin di sini ya. Nih ada lower high, lower low, high low, lower high, lower low. Artinya pada view yang lebih kecil IHSG sudah downtrend di dalam sideways yang lebih besar tuh. Jadi itulah yang disebut dengan multiple time frame analysis. Jadi teman-teman bisa menggunakan strategi, tinggal tergantung di mana time frame-nya teman-teman. Kalau pakai view yang lebih besar nanti bakal ketemu pattern lain. Kalau misalkan di zoom out pun juga bakal ketemu view lain dan lain sebagainya. Tinggal PR-nya adalah kita pakai view yang mana, seperti itu. Nah, kalau menurut saya sendiri pun juga ini, kalau pakai view kecil memang sudah downtrend market ini, karena sudah terkonfirmasi ya. Kita melihat ada sebuah low, lower high dan lower low. Kalau untuk view kecilnya, cuman pada view besarnya, view yang lebih besar sih, bukan view besar ya, view yang lebih besar terbentuk sebuah pergerakan sideways
di mana range-nya adalah dari sekitar 6.600 sekian sampai resistennya di 7.300 seperti itu. Nih, kira-kira kotak bawah sampai kotak atas. Selain itu juga market pun juga sudah dalam posisi swing low nih ya, dimana kalau kita bikin sebuah downtrend channel di sini, kita coba dari shadow ke shadow. Nah, IHSG tadi kayaknya lebih relevan yang tadi ya. Berarti kita pakai closing ke closing. Nah, IHSG pun juga sudah kena area swing low-nya. Jadi memang posisi saat ini sudah dalam keadaan murah by price action seperti itu. Dan kenaikan itu sesuatu yang wajar. Cuman kalau yang namanya reversal atau bullish itu perlu konfirmasi. Tapi kalau pullback atau dead cat bounce itu sesuatu yang wajar, karena pergerakan itu tidak turun terus, tidak naik terus, tapi ada turun naik, tinggal tergantung dari time frame-nya. Bahkan karena ini adalah sebuah swing low, kita bisa lihat MACD apakah terbentuk sebuah bullish divergence dan berpotensi ya karena indikator ke atas sedangkan harganya ke bawah. Cuma memang masih jauh dari golden cross, jadi ya belum ada konfirmasi sama sekali. Yang jelas apa? Yang jelas selama market tidak jebol low hari ini, atau kita bisa gunakan 6641 sebagai low IHSG hari ini, selama tidak jebol ada potensi penguatan dari IHSG. Tinggal dia mau kembali bullish, mau masuk sideways, atau dia nanti pullback lalu turun lebih dalam, kita lihat ke depannya. Yang jelas saat ini saya rasa akan ada potensi penguatan terbatas. Targetnya kemana mas? Ya tinggal kita tarik Fibonacci dari swing high ke swing low nya. Dan ini adalah beberapa resisten untuk kenaikan IHSG. Saya rasa sih minimal swing high dia. Tinggal seberapa kuat nanti swing high. Kalau misalkan kuat banget ya, siapa tahu besok 1, 2, 3 hari 2% ya 6.900 bahkan bisa kalau menurut saya. Tapi kalau reboundnya itu lemah, menyamping slope-nya ya siapa tahu kena di 6.800 pun juga bisa juga. Ya jelas saat ini IHSG masih berada dalam sebuah downtrend channel pada view lebih kecil, tapi untuk bigger view-nya dia masih ada posisi sideways. Dan kalau sideways ya artinya selama nggak jebol 6.500 masih oke. Karena itu untuk konfirmasi berubah structure sideways-nya seperti itu. Jadi ya batasi resiko, bisa manfaatkan kenaikan ini kalau memang besok dikasih rebound. Indikasinya kita mungkin bisa pakai intraday aja. Kalau kita cari rebound di daily ya, kita konfirmasi cari di intraday, kita bisa lihat bahkan sudah ada konfirmasi ya. Saya juga lupa hari ini intraday-nya IHSG sudah konfirmasi nih ya, karena punya sebuah higher low dan higher high seperti itu. Jadi ya tinggal gunakan beberapa resisten ini untuk penguatan IHSG. Tuh 67, 68, 6864, 69. Kalau misalkan contoh besok IHSG kena 6750 lalu dia terlihat turun atau reject. Nah, perhatikan low hari ini nih ya. 6641 dan selama tidak jebol 6641 itu penurunannya adalah pullback namanya. Jadi ya kira-kira seperti ini. Pada daily dia mau bikin higher low yang lebih besar, misalnya kayak gini set. Nah, ketika turun ini adalah pullback selama tidak jebol 6641-nya. Siapa tahu bikin higher low higher high untuk rebound dan lain sebagainya seperti itu. Yang jelas perhatikan area supportnya selama tidak jebol dari 6600. Kita bisa gunakan patokan 6640 lah. Itu selama nggak jebol 6640 ada potensi penguatan untuk IHSG. Tinggal sampai mananya nanti kita lihat. Yang jelas saya rasa sih minimal ya, semoga dikasih lah swing high nih sampai downtrend line itu minimal. Tapi kalau dia berhasil breakout ya udah nanti lanjut. Dan kalau berhasil break semuanya ya tinggal ke resisten sideways-nya seperti itu. Dan ya yang penting sama, jangan lupa batasi resiko. Itu untuk IHSG. Langsung kita masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu deh. Saya pengen coba cek si BBRI kalau menurut saya TA-nya bagus ya. Big Bang yang TA-nya bagus dan juga masih on track dengan view-nya. Ya. Hari ini BBRI naik 1,04% dengan candle yang solid. Cuman agak disayangkan volumenya tidak terlalu besar. Nah, ini ada kalau tidak terjadi volume yang lebih besar, maksudnya ketika naik volumenya mengecil terus, itu adalah indikasi dari pullback. Nanti kita bahas. Oke, hari ini BBRI menguat
setelah kemarin hari Kamis rebound dari neckline-nya. Terakhir view BBRI adalah dia masih dalam kondisi uptrend di mana dia punya higher low ini ya, higher low dan ya dia belum berhasil higher high karena belum berhasil breakout dari all time high-nya itu di sekitar 4830 sampai 5.000 rupiah. Nih pergerakan uptrend dari BBRI. Nah, terakhir BBRI pun juga breakout dari sebuah structure kecilnya, dia membentuk sebuah higher low lagi. Dan kalau dilihat dari bentuknya sih saya rasa sekarang dia cup handle, ini di mana cup, lalu ada handle-nya dan dia berhasil breakout, menguat sampai resisten lalu turun sampai 4.700 lagi. Sebenarnya ini simple TA ya. Yang kayak gini enak bacanya dan ya baru saja BBRI sudah valid 4.700 menjadi area support. Kenapa? Karena dia sudah pullback, sudah retest dan juga sudah higher low higher high. Sebenarnya kalau mau valid ya, dia breakout 5.030. Kalau breakout 5.030 itu average di bawah 4.700 sudah aman semua kalau menurut saya. Karena yang sebelumnya resist 4.700 sudah jadi support, retest dan juga sudah higher high lagi. Itu kalau mau cari konfirmasi pada structure yang lebih besar. Cuman saat ini saya rasa perdagangan BBRI lebih ke arah uptrend channel di mana terakhir dia swing high dari area 4.500 sampai 5.000 rupiah. Setelah itu dia turun koreksi retest dari 4.700 dan sekarang terlihat rebound. Kalau dari analisa volume sebenarnya agak kurang enak volumenya BBRI ini. Walaupun naiknya dia kuat-kuat juga volumenya, tapi turunnya juga pakai volume soalnya beberapa hari kemarin ini ya. Dan terlihat ketika rebound volumenya lebih kecil daripada naiknya seperti itu. Nah, terus gimana mas sekarang? Ya saya rasa kalau memang dia mau bullish, minimal dia adalah higher high breakout 5.030 menuju targetnya di 5160 sampai 5240. Itu target higher high dari Fibonacci. Tapi kalau memang ini adalah pullback untuk reversal, ya mungkin dia mentok sampai 4910 atau 4960 seperti itu. Artinya kalau selama BBRI belum breakout 5030, kalau teman-teman pakai setup uptrend ya itu belum ada konfirmasi lagi karena dia masih belum higher high seperti itu. Cuman sisi bagusnya hari ini ada konfirmasi pertama ya dari reboundnya ini. Karena kan low high, higher low, higher high sudah ada konfirmasi lah dari BBRI ini, tinggal penguatannya. Untuk saat ini gunakan resisten ini 4910, 4960, 5030. Baru target higher high-nya di 5160 dan 5240. Sedangkan selama tidak jebol 4700 BBRI saya rasa bagus seperti itu. Nah, saya rasa sih ini memang saham yang apa ya? Cocok buat invest. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sama sekali dalam bigger view maupun fundamental dan lain sebagainya. Cuman tadi lebih ke view kecil aja atau kalau teman-teman trading. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Di dalamnya hari ini terjadi distribusi malah big normal big. Cuman kalau menurut saya lebih ikutin TA-nya. Terlepas dari di cover asing, di cover lokal, dead cat bounce dan lain sebagainya, yang penting bisa dimanfaatkan momentumnya aja seperti itu. Itu untuk BBRI. Lanjut coba kita cek unit detector kemarin udah kita bahas ya. Dan hari masih dikasih rebound, sempat jadi call juga untuk unit detector hari ini. Sudah ada konfirmasi di intraday. Cukup menarik. Saya pengen bahas MDKA deh yang hari ini turun 2,5%. Siapa tahu bisa dimanfaatkan buat entry. Oke, hari ini MDKA turun 2,97% dengan candle yang cukup solid dan volume yang tidak terlalu besar. Terakhir, ini view saya di MDKA, dia punya uptrend channel. Saya itu mencoba bikin inverted head and shoulder, cuman ternyata kemarin IHSS-nya gagal ya, karena dia tidak berhasil konfirmasi. Shoulder kirinya agak miring, itu yang pertama. Yang kedua tidak ada konfirmasinya. Ini kan shoulder kiri head, shoulder kanannya agak offside dan tidak ada konfirmasi. Malah saat ini ya MDKA itu punya sebuah lower high nih. High, low, lower high, low, lower high. Nah, kalau sampai bisa MDKA jebol dari 4190, saya rasa itu adalah sebuah lower low dan ya tinggal menuju ke support selanjutnya yaitu di sekitar 3970 seperti itu. Jadi saya rasa untuk MDKA besok bisa perhatikan simpelnya ya 4200 sampai 4190. Selama dia tidak jebol situ harusnya oke. Ada potensi ya, siapa tahu dia mau bikin lower high sekali lagi.
Tapi kalau misalkan dia jebol dari 4190 ya, itu terkonfirmasi dia punya lower high dan lower low. Target selanjutnya adalah 4100, baru setelah itu di 4000 sampai 3970. Kalau jebol yang 3970 baru kurang oke. Ya tergantung time frame-nya sih. Kalau teman-teman pakai time frame kecil ya jelas jebol 3970 kurang bagus karena dia membentuk lower high lower low lebih besar. Dan target selanjutnya mungkin di sekitar 3740. Tinggal nanti kita tarik Fibo-nya aja. Cuman untuk pergerakan kecil, perhatikan 42 dan 41 lalu 4000. Kalau jebol dari 3970 agak kurang oke dari MDKA. Tapi konfirmasi awalnya adalah ketika dia jebol 4200 sampai 4190. Selama jebol 4190 harusnya oke untuk view paling kecil ya. Tapi kalau jebol bisa antri lebih bawah kalau menurut saya. Terus kalau ditanya apakah masih bagus mas MDK, ya saya rasa selama tidak jebol yang bawah ini, dia kan masih punya uptrend ya, dia punya sebuah higher low, itu tidak masalah. Dilihat dalamnya terjadi distribusi juga hari ini bibik dan ya ikuti TA-nya, gunakan area-area tadi. Untuk MDKA lanjut coba kita cek tipik kemarin sudah kita bahas. Alfamart hari ini mulai rebound, SMGR masih melemah. Hari memang yang jalan pada komoditas semua ya. Jadi ya yang konternya komoditas terlihat pada antri. Arto saya no view, dah biarkan dia bottom aja karena baru aja menguat Arto itu. Saya pengen coba cek si MTEK aja deh, lama nggak kita bahas ya. Dan sekarang sudah di Rp1.000, 1045. Kalau ditanya kenapa ya karena memang dia baru aja reversal. Jadi ya tidak apa ya. Tidak ada masalah sama sekali. Memang view-nya sedang mau koreksi. Oke, hari ini MTEK turun 6,7% dengan candle yang solid, tapi terlihat volumenya sudah mulai mengecil. Selain itu juga MTEK sudah mulai mendekati area swing low-nya dan itu bakal menarik. Kalau kita lihat memang sektor tekno ini masih kegencet semua ya, karena bosnya Goto dan lain sebagainya baru terlihat koreksi. Terlepas dari apa katalisnya, memang posisinya mereka semua masih downtrend. Nih kita bisa lihat IDX Tekno, sektor yang masih downtrend, bahkan trennya sudah menguat dan dia juga membentuk slope yang lebih kuat lagi. Kalau ditanya kenapa kok dalam banget koreksi mas, ya sebelumnya dia juga naiknya seperti ini, jadi ya itulah sesuatu yang wajar sesuai konsepnya high risk high expected return. Kalau risknya besar, kalau expected returnnya besar ya risknya juga bakalan besar seperti itu. Nah kembali ke MTEK, ini salah satu saham yang sebenarnya sempat dimanfaatkan oleh cuan-cuan saham di sekitar 1.500-an ya. Kita ikut swing high terakhir, swing sampai 1750 1.800-an. Cuman ternyata di sana dia masih reject dari downtrend line dan membentuk swing low karena valid lower low. Nah, setelah jebol dari 1450, ini MTEK sudah memang apa ya? Diperingatkan oleh saya entah di grup ataupun di YouTube. Kayaknya saya sudah ngomong ya, kalau sampai jebol 1450 MTEK lebih baik nggak usah ditonton dulu seperti itu. Dan ya ternyata tanggal sekitar November kemarin MTEK jebol dan sekarang ya nggak ada masalah sama sekali sebenarnya. Memang pergerakannya sedang seperti ini, seperti itu. Nah kembali ke pembahasan lama di mana MTEK ini sebelumnya uptrend, dia naik dari Rp400 sampai Rp3.000 dan di sana dia sideways karena dia same high dan juga same low. Dan itu tadi yang saya maksud, ketika dia jebol dari 1450 ya bahasanya udah cerai lah sama MTEK ini. Gak perlu ditonton dulu, tunggu dia bottomnya. Itu kayak IHSG kalau jebol 6.500. Kalau sampai jebol 6.500 ya, yang sebelumnya dia sideways, dia bakal jadi pergerakan downtrend. Dan itu ya bakal kira-kira seperti ini untuk koreksinya. Nah MTEK ini sudah terkonfirmasi karena dia sudah jebol dan juga closing di bawah 1450. Dan ya sekarang dia sedang dalam posisi koreksi. Saya rasa kalau menurut saya ya ini belum dalam keadaan yang oke. Kalau teman-teman nyangkut misalkan mau averaging down dan lain sebagainya ya, itu hati-hati, teman-teman harus punya strategi, jangan asal beli setiap hari ya. Karena kalau yang namanya saham pergerakan downtrend, kalau teman-teman ngelawan trennya ya, yaitu PR juga itu apa averaging down tapi ngelawan tren tuh bakalan susah, pasti gagal lah seperti itu. Dan kalau kita lihat pakai Fibonacci retracement, sebenarnya area kuatnya di sini sekitar 880 sampai 635 untuk saat ini seperti itu. Jadi mungkin ya barangkali bottomnya di sana. Kalau dari area retracement sekitar 880 sampai 635. Tapi another view kalau kita pakai view downtrend channel di mana kita tarik swing high dan swing low-nya,
dari atas. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, bentar lagi dia mau kena area swing low, cuman itu masih dekat bounce dan sangat riskan, jadi lebih baik jangan menadah pisau jatuh sekali-sekali. Seperti itu. Lebih baik ya tunggu minimal 1 candle, minimal menyamping, konfirmasi intraday, baru entry kalau pengen cari swing high-nya. Untuk support terdekat saya rasa ya di sini lah 1000. Support psikologis, gap dan lain sebagainya. Cuman untuk yang kuat tadi juga 1000 dekat area swing low-nya kali ya. Tapi kalau untuk yang kuat masih di Fibonacci tadi 880-an. Kita lihat dalamnya mulai terjadi distribusi yang masif akhir-akhir ini. Hari ini pun juga jadi ya memang sedang bentuknya koreksi. Jadi lebih baik bahasanya gak usah ditonton dulu deh, tunggu dia bottomnya. Karena kita kan yang namanya IHSG kan cuma bisa long, nggak bisa short. Jadi artinya kita harus cari saham yang naik dan tren itu adalah teman. Jadi ya kalau masih ada saham uptrend, lebih baik pilih yang lain aja. Cuman kalau sudah tidak ada yang uptrend sama sekali ya tinggal main di saham downtrend. Seperti itu. Dan yang penting sama batas risiko. Terlepas dari Piala Dunia dipegang SCMA dan lain sebagainya ya TA-nya sekarang sedang koreksi. Untuk MTEK lanjut coba kita cek. Nah ini ya yang dibeli asing hari ini komo-komo, batu bara, kertas, minyak. Kita bahas yang mana nih? Kita coba cek, sepertinya yang menarik adalah yang spreadnya besar INKP sama Medco. Kita bahas dua-duanya deh, tapi dari INKP dulu. Ini juga kemarin sudah kita bahas, dia kena target lower low-nya. Oke, hari ini INKP naik 5,66% dengan candle yang solid dan volume yang kalau kita lihat masih kecil ya dibandingkan dengan volumenya. Cuman volume besarnya itu udah 8 Desember ini, udah bagus ya. Volume besar dan rejectnya kuat juga. Terakhir kita bahas INKP itu 7 Desember ketika dia lower low jebol dari 9.500 dan ya dia sudah kena supportnya di area 9.000 sampai 8.900. Selain itu juga di area tersebut adalah area dari uptrend line, secondary sih. Kalau kita pakai yang awal atau yang lebih besar, kita pakai yang terluar ini, tapi kan slope-nya menguat ya, jadi kita pakai secondary juga. Dan di sana INKP kena rebound. Kemarin sempat pullback dan hari ini adalah konfirmasi karena sudah higher high pada structure yang paling kecil. Nah, saat ini INKP belum ada konfirmasi, jadi saya rasa masih agak riskan kalau mau kejar atas. Tuh, dilihat masih ada sebuah downtrend line. Selain itu juga dia masih belum breakout high, jadi pada daily dia masih belum breakout. Nah, saat ini bisa gunakan Fibonacci ini untuk resisten dari INKP 9.800 di mana dia closing hari ini di situ 10 ribuan, 10.400 baru 10.700 tuh. INKP minimal bagusnya kalau dia udah nyentuh 10.250 ya, karena dia minimal sudah breakout dari downtrend line dan sudah kena high. Biasanya kalau pullback itu bakal menarik buat entry. Cuma untuk sekarang saya rasa masih bisa dikatakan pullback aja INKP ini, atau kira-kira bentuknya seperti ini. Set. Nah, tuh. Jadi ya, kalau misalkan besok dia pagi-pagi ada reject kuat untuk INKP, mungkin kalau teman-teman tadi pagi ada yang ngambil barang ya, itu bisa trailing stop. Karena dia masih dalam kondisi pullback dan belum ada konfirmasi pada daily. Seperti itu. Untuk support saya rasa masih cukup jauh ya, di 9250 sampai 9000 support saat ini, sedangkan resisten bisa gunakan Fibonacci ini 98, 10.000, 14, 17. Dilihat dalamnya cukup menarik karena ini terjadi akumulasi, tambah juga dia kena uptrend line, jadi lebih ke arah rebound dari uptrend line aja. Untuk konfirmasi perlu kita lihat lagi. Untuk INKP lanjut coba kita cek Medco nya yang hari ini juga naik 5% untuk si Medco ini. Oke, hari ini Medco naik 5,12% dengan candle yang solid dan volume yang cukup menarik juga. Walaupun terlihat volumenya kecil, tapi hari ini ada spike ya, walaupun masih kecil. Terakhir kita bahas INKP itu warningnya di 1200, itu adalah area swing high dari INKP pada sebuah structure yang besar. Waktu saya sudah wanti, worst case scenario INKP Medco bahkan berpotensi turun sampai 645 dan itu nggak jelek karena dia sedang swing low aja. Seperti itu. Cuman memang sebelum menuju ke sana kan ada support lain.
Dan sudah saya bilang juga terdekat 1000. Karena itu ada support psikologis, dia area breakout juga, resisten become support. Setelah itu juga ada Fibonacci 0,236. Di 1000 dia rebound Medco ini dan menguat sampai 0,618-nya di area 1150. Sempat turun lagi sampai 1020 dan hari ini berhasil menguat lagi sampai 1130. Nah, sudah terlihat ya untuk view-nya seperti biasa. Medco sekarang sudah punya sebuah higher low, tinggal konfirmasinya adalah ketika dia breakout dari 1140 yaitu sebuah higher high. Low, high, higher low. Nah, kalau dia breakout higher high ada potensi minimal Medco bisa ke sekitar 1200-an seperti itu. Cuman kalau dia gagal breakout ada potensi dia membentuk sebuah ascending di mana dia turun sekali lagi 1, 2, turun untuk bikin yang ketiga. Untuk support terdekat saya rasa di sekitar 1075 untuk saat ini sampai akhirnya ke area 1000-annya dia seperti itu. Dan selama nggak jebol yang 1000 harusnya oke untuk Medco ini. Itu untuk view bullish. Kalau untuk view jeleknya ya ini sedang pullback ke 0,618 dan setelah itu dia jebol 990 dan turun lebih dalam lagi. Jadi tetap harus punya strategi karena akan ada selalu view bull dan juga view bearish juga seperti itu. Yang jelas saat ini Medco sedang ada di resisten, tinggal perhatikan kemudian besok apakah ada reject atau enggak. Dan ya sama selalu batasi resiko, gunakan area-area tadi. Di dalamnya masih on track, masih uptrend memang, cuman memang terakhir agak kurang enaknya dia kena swing high ini. Jadi ya tuh batasi resiko aja. Itu untuk Medco. Lanjut coba kita cek, kita masuk ke yang merah-merah aja. Kita mulai dari apa nih, perwakilan merah-merah. MTEK udah, Arto belum pengen bahas. Goto biarkan aja deh biarkan kapan nanti dia mau mulai kondusif ya, apakah mau dibawa tidur di 50 dulu, gak ada yang tahu. Dan kalau ditanya kenapa Mas, ya karena market selalu benar. Dah as simple as that, terlepas dari semua katalisnya, dia lock up-nya dibuka dan lain sebagainya, nggak ada masalah sama sekali. Untuk yang merah-merah yang menarik tadi udah kita pada bahas ya, kita masuk ke yang hijau-hijau aja. INKP udah, Nickel itu upsetnya bagus, SMDR mulai rebound, belum ada konfirmasi tapi apa yang kita bahas nih, detector oke, sudah dibahas. Yang lain masih kurang signifikan. Kayaknya itu dulu aja konten untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus dengan jangan like, komen, share, dan subscribe. Konten itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti ini. Sekian dari saya. Salam cuan.